Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Latsar, dimanapun kalian berada, perkenalkan, saya Muhammad Mufazzin, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 2, nomor daftar hadir 13, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Unit Kerja SMA Negeri 1 Salanggabaris. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, kita mulai dari pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia diawali dari terbentuknya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo diinisiasi oleh Dr. Sutomo, di mana beliau menyampaikan gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1908 di Deden Belanda, Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto membentuk Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan nama Indonesia dan bahkan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Gedung Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang dikenal dengan Kongres Pemuda I, yang dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda di Hindia Belanda yang hasilnya mendukung diselenggarakannya Kongres Pemuda II 2 tahun berikutnya. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, melahirkan Sumpah Pemuda, yakni tekad untuk bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Dan untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman secara instrumentalia, yaitu dengan iringan biola. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Belanda mendirikan BPUPKI, Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, yang mana pada salah sidang tersebut dilahirkan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, rapat kerja tersebut merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang selanjutnya disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ditemukan pertama kali oleh R. Soekarno pada sidang BPUPKI ketiga pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, Panitia 9 merumuskan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Pancasila merupakan landasan ide atau ideologi negara dan fundamental. Artinya, Pancasila merupakan dasar negara atau ground norms, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Konsensus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, menempati urutan pertama dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Konsensus yang ketiga adalah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantula yang berbunyi,
Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Mengandung maksud meskipun ada perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, suku, budaya, dan adat istiadat, bahasa, dan letak antar pulau, tetapi pada hakikatnya dalam satu kesatuan, yakni bangsa dan negara Republik Indonesia. Konsensus yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Identitas bangsa Indonesia yang pertama adalah bendera negara, yaitu sang merah putih, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Identitas bangsa yang ketiga adalah lambang negara. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 46, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia bentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas kita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Identitas bangsa yang keempat adalah lagu kebangsaan. Seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Berikutnya, saya akan mempresentasikan tentang bela negara. Apakah pengertian bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara diawali dengan terjadinya peristiwa agresi militer Belanda II pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 1948, di mana pada waktu itu tentara Belanda menyerang ibu kota negara di Yogyakarta serta menangkap beberapa tokoh negara seperti I.R. Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 1948, sidang kabinet memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Safruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk periode 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Yang ketiga adalah perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan berlangsung selama 8 bulan. Beliau berkeliling Jawa dan kembali kepada Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kemudian perjanjian Rom-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 13 Juli 1949. Delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Rom dan delegasi Belanda diwakili oleh Herman van Royen yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak dan penyerahan kedaulatan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada Pemerintah Indonesia Belanda pada tanggal 14 Juli 1949.
Selanjutnya, Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 18 Desember tahun 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena pada tanggal tersebut terbentuk PDRI, Pemerintah Daerah Republik Indonesia, untuk mengisi kosongan kepemimpinan pemerintah dalam rangka upaya bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan negara yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar bela negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara bagi aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan fungsi ASN, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sudah sepatutnya mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara. Seorang guru atau pendidik haruslah mampu memberikan kontribusi yang maksimal sebagai wujud kecintaannya kepada bangsa dan negara, terutama di bidang pendidikan. Guru dapat mengajarkan kepada peserta didik untuk mencintai dan melestarikan budaya Indonesia, yakni budaya ramah, sopan santun, dan gotong royong, serta bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Guru juga dapat memotivasi peserta didik untuk selalu giat belajar agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter mulia, serta mampu meraih berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik nasional maupun internasional. Demikianlah presentasi hasil kerja saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.